Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai co-chairs Indonesia pada 3 sub-acara dalam rangkaian presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Tiga tugas yang diemban Jawa Barat yaitu co-chairs acara Urban 20, Youth 20, dan Think 20. Rencananya sejumlah rangkaian kegiatan itu akan dilaksanakan di Kota Bandung dan Bogor. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, acara tersebut sangat penting bagi masyarakat Jawa Barat. Karena hasilnya dari pertemuan tersebut jika diimplementasikan dengan tepat akan mempengaruhi sekitar 60% penduduk dunia dan perputaran 80% ekonomi dunia. Dengan bangga, perhelatan G20 tahun ini akan berlangsung di Indonesia. Nah, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu tuan rumah dalam rangkaian forum internasional Presidensi G20 dengan menyelenggarakan Forum Urban 20 atau U20 di Kota Bandung. Lalu apa saja isu utama yang dibahas dalam forum U20 tersebut? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Wilujeng Sumping, Jawa Barat sambut G20. Ya, sebelum kita membahas isu-isu apa saja sih yang akan disuarakan Indonesia dalam rangkaian forum bergengsi G20 ini, sebetulnya apa sih G20 itu dan bagaimana sejarah dibentuknya G20? Nah, G20 atau Group of 20 merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan juga satu kawasan ekonomi Uni Eropa. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN loh yang dipilih menjadi anggota G20. Presidensi G20 ini tentunya sangat penting ya, karena G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, kemudian 75% perdagangan global, 80% investasi global, dan 80% PDB dunia. Jadi tak main-main ya perannya dalam membahas isu-isu atau kebijakan global. Lalu bagaimana sih awalnya G20 ini dibentuk? Singkatnya, G20 didirikan pada tahun 1999 atas inisiasi kelompok G7, di mana forum multilateral ini dibentuk sebagai tanggapan atau sikap beberapa krisis ekonomi dunia karena saat itu para menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang terlibat hanya fokus bagaimana sih mencari solusi untuk mengatasi krisis atau isu seputar kebijakan moneter dan fiskal global. Maka forum G20 diselenggarakan untuk merangkul negara maju dan juga berkembang untuk bersama-sama nih mengatasi krisis sehingga bisa mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan juga inklusif. Sejak saat itulah KTT G20 rutin diadakan setiap tahun dan seiring perkembangannya pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral saja, namun juga para kepala negara. Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Nah, fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahunnya. Terpilihnya Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini tentunya menjadi kesempatan ya untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Apalagi mengingat status presidensi hanya terjadi satu kali setiap generasi atau kurang lebih 20 tahun sekali. Jadi harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin ya oleh tanah air karena dapat membuka peluang besar di berbagai kota dan juga berbagai sektor agar Indonesia ini semakin berkembang. Oleh karena itu, presidensi G20 tahun ini mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam KTT G20 nanti, Indonesia akan mengusung 3 isu besar global untuk dikulik secara mendalam. Mulai dari penanganan pandemi secara global, kemudian persoalan lingkungan, melalui percepatan transisi energi hingga percepatan transformasi digital. Di mana dalam presidensi G20 tahun ini ada kurang lebih 150 pertemuan yang akan diadakan di 19 kota di seluruh Indonesia. Acara ini akan dihadiri oleh sekitar 20.988 delegasi.
Untuk KTT G20 yang akan diadakan sekitar bulan Oktober 2022, setidaknya akan ada 39 negara dan juga organisasi internasional yang akan hadir. Diperkirakan sebanyak 429 delegasi dari anggota G20 dan tamu undangan akan hadir. Selain itu, dari total pertemuan di G20 ada 19 pertemuan tingkat menteri, kemudian 7 pertemuan deputi Sherpa, 70 lebih pertemuan working group dan juga side events, dan 51 pertemuan dengan engagement group. Lalu, apa sih manfaatnya dengan Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20? Ya, sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, ada berbagai manfaat sebetulnya yang bisa didapat Indonesia. Mulai dari investasi, pendidikan, sumber daya manusia, hingga pertanian. Nah, secara general diantaranya kalau kita lihat dari sisi ekonomi nih, dengan berlangsungnya presidensi G20 dapat menggerakkan konsumsi domestik dengan melibatkan banyak UMKM dan penyerapan tenaga kerja hingga 33.000. Kemudian pertumbuhan PDB nasional juga diperkirakan ini bisa tumbuh atau meningkat hingga 7,4 triliun rupiah. Kemudian dari segi aspek pembangunan sosial, nah Indonesia berpeluang untuk mendorong topik terkait produksi dan distribusi vaksin, sehingga Indonesia bisa mendorong vaksin menjadi global good public dan juga aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia dan menyuarakan negara berkembang yang berpendapatan rendah. Kemudian dari segi politik, presidensi G20 ini menjadi momen untuk menunjukkan keberhasilan struktural terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Sovereign Wealth Fund atau SWF, di mana kondisi ini dapat mendorong kepercayaan dari investor global untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi serta membangun kemitraan global yang saling menguntungkan. Nah, jelang perhelatan presidensi G20 tahun ini, Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi salah satu tuan rumah dalam rangkaian forum internasional G20. Ada 3 agenda dalam rangkaian forum tersebut yang berlangsung di Jawa Barat, yaitu Urban 20 atau U20, Think 20 atau T20, dan juga U20 atau Y20. Nah, U20 sendiri merupakan forum bagi para pemimpin pemerintah daerah kota-kota U20 yang diantaranya ini untuk melakukan aksi terhadap iklim global dan juga pembangunan berkelanjutan kepada para pemimpin nasional yang juga bertujuan untuk membawa masalah perkotaan ke garis depan agenda G20. Oleh karena itu, dalam forum dengan tajuk Urban 20 Talks, Kota, Desa, dan Pemuda di era digital yang sudah berlangsung pada 24 Februari lalu di Bandung, ada rumusan, gagasan, dan juga solusi 3 isu prioritas presidensi G20, yaitu peran pemuda nih dari kota dan desa dalam pemulihan pasca pandemi. Kemudian akselerasi inovasi teknologi dan literasi digital, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan penguatan lapangan kerja bagi pemuda. Sehingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak generasi muda untuk memanfaatkan momentum presidensi G20 ini karena Indonesia sedang mendapatkan angin segar dengan berbagai sorotan positif dari beberapa negara dunia.